Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini menjelang awal Ramadan, sebetulnya udah lama saya menerjemahkan satu kitab dari urutan kitab-kitab yang ada, dikarenakan ini sangat penting. Banyak sekali saudara-saudara kita yang bertanya, apa sih ilmu hikmah, ilmu khawas, kalau bahasa di sana, bahasa orang-orang Arab Turki, ini disebutnya ilmu khawas. Kalau kita biasa didengar ilmu hikmah. Untuk ilmu hikmah ini banyak sekali yang mengartikan bahwa ilmu ini adalah salah satu ilmu sihir. Saya sangat bersedih sekali dengan itu. Tapi bagaimanapun namanya pengetahuan kepala seseorang itu berbeda, pengetahuan yang didapatkan berbeda. Ya, untuk hal ini mungkin saya ucapkan lakum dinukum waliyadin. Pengetahuan ada di Anda, pengetahuan kami ada di kami, pengetahuan saya ada di bahwasanya saya pun mendapatkan ini dengan cara berdoa, bertafakur kepada Allah, ingin mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain, mendapatkan berkah hidup di dunia akhirat dengan cara dan jalan yang engkau tunjukkan, yang engkau ridhoi. Dan kemudian yang datanglah hal seperti ini, ya hendaklah itu jangan ditolak, bahwasanya kita udah meminta, udah memohon, kemudian datang satu pertolongan dalam bentuk apapun, maka terimalah, itu adalah yakin hal terbaik buat kita. Seperti halnya saya, ya mungkin ini saya hanya berbicara untuk diri saya sendiri, ngomong sendiri di depan kamera. Saya tidak peduli orang berkata apa, Anda mengamini atau Anda menolaknya, atau bahkan kalian semua, saudara semua yang seiman mencemoohkan, segala macam, ahli sihir segala macam gitu ada di Anda. Namun kami dengan keyakinan saya dan apapun yang saya kerjakan, ya saya udah merasakan kebaikan dari ilmu hikmah. Sedikit saya terangkan ilmu hikmah itu seperti apa ya. Secara bahasa mungkin akan sangat panjang sekali, dan banyak sekali yang menerjemahkan atau mengatakan ilmu hikmah itu seperti apa, ada artinya seperti apa. Dan ada juga yang menjawab bahwa ilmu hikmah itu adalah salah satu bisa dikategorikan sihir putih gitu. Ya namanya sihir ya tetap sihir, mau putih ya mau hitam ya sihir tetap ya. Ibarat air putih bening itu ilmu hikmah, kemudian dikatakan sihir putih, berarti air bening itu sudah terkontaminasi dengan misalnya kopi, dan air putih bening itu akan berubah menjadi hitam. Putihnya udah nggak ada, yang ada hitamnya. Mengalahkan sihir dengan sihir apa itu boleh? Ya tetap aja nggak boleh. Sihir ya tetap sihir. Kenapa? Saya kasih alasan yang rasional seperti ini. Misal mengalahkan sihir dengan sihir, mengalahkan dosa dengan dosa. Sihir itu udah dosa. Apa ya, mungkin banyak mengartikan kedepannya ya selama diperoleh sesuatu yang baik itu akan baik, tapi dengan jalan yang kotor apa itu mungkin? Makanan yang kita makan kalau udah terkontaminasi dengan sesuatu yang haram itu nggak bakal berubah jadi halal, tetap aja menjadi halal dengan alasan apapun, terkecuali ada masanya itu diperbolehkan dalam hal dan situasi yang sudah mungkin di keterangan sudah banyak dijelaskan.
babi pun bisa haram. Wah, bukan maksudnya babi pun haram, sangat haram, dan itu bisa jadi halal. Tidak diartikan itu jadi halal, tetap haramnya, namun boleh dalam situasi dan kondisi yang terdesak. Misal kembali lagi dengan ilmu hikmah dalam arti yang ringan. Misal saya banyak bekerja, berusaha, berjualan, berdagang, mencari sesuap makan, sesuap nasi, rezeki, karena giatnya kita bekerja. Kemudian kita mendapatkan apa yang diinginkan, rezeki berlimpah, misal uang yang banyak. Itulah hikmahnya kita giat bekerja akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan uang atau tujuannya. Sama halnya dengan asma dan qasam. Banyak sekali keterangan yang menerangkan keutamaan dari asma dan qasam. Bisa membacakan istighfar sekian kali dalam sehari, maka itu akan mendapat bla 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 bla. Nah, itulah hikmahnya dari membaca istighfar yang banyak itu akan mendapat seperti itu. Namunnya banyak sekali orang yang gagal dari ini karena emang tujuannya yang salah. Ilmu hikmah, ilmu khawas itu harus dijalankan dengan betul-betul keyakinan kita, dengan betul-betul keimanan kita ini ilmu doa. Kita meminta doa kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Sementara apakah Allah mengenal kita? Apakah Allah mendengar kita? Kita ini siapa? Kita ini sebutir pasir di lautan, di atas lautan samudera yang luas dari berjuta beribu miliun pasir. Sementara berdoa berharap dikabul. Apa Allah mengenal kita? Apa Allah mendengar kita? Ya oke, banyak keterangan Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dan selalu, tapi pikirnya secara logika dulu. Nah, bagaimana untuk mengakali itu? Kalau kita ingin doa kita mustajab. Kita ini makhluk, harusnya tahu diri. Kenalkan diri kita sendiri sama Allah. Bawa diri kita sendiri sama Allah. Bertasbihlah, agungkan nama Khalik sehingga Khalik mengucap sama kita, itu hambaku yang soleh. Tidak lagi memuji terus-terusan, tetapi Allah tidak sampai memuji kita. Kita itu memuji Allah harus sampai dengan puji Allah. Benar kata-kata orang Nasrani, puji Tuhan. Itulah yang harus dilakukan. Jika Allah sudah mengakui kita, sudah memuji kita, maka apa yang kita inginkan insya Allah terkabul dan yang terbaik. Betul. Mungkin ya ini kita hanya ngomong sendiri ya, kalian mungkin saudara-saudara yang menyaksikan ini tidak perlu mengikuti ini ya. Mungkin akan banyak kolom komentar di bawah. Silakan saja itu pendapat Anda seperti apa, mungkin ada punya cara berbeda. Kalau saya seperti itu, sebelum saya meminta, saya harus mengenalkan diri terlebih dahulu kepada Allah. Dengan apa? Dengan takdirnya, dengan segala macamnya seperti yang sudah diterangkan sama ulama-ulama, sama ustadz-ustadznya seperti itu di antaranya. Tapi kalau ingin yang lebih khusus lagi seperti yang saya lakukan, yaitu rahasia saya, Anda harus datang ke saya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengucapkan syahadat?
dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata mengucapkan syahadat aja kita masih sombong. Lah sombong kayak gimana? Nah itu nggak usah diterangkan, itu rahasia saya. Kalah sama melamar pekerjaan, mau perusahaan-perusahaan sama bos, itu lebih sopan, lebih santun. Mentang-mentang bahasanya seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diucapkan seperti itu, tapi itu tidak seperti itu. Jangan sombong. Ada satu waris dari ibu, dari bapak. Waris ini akan kita bawa nyampe di akhir kekal sana. Jasad mah apalah ditinggal. Nah, ada satu yang terus-terusan dibawa, yang diwariskan dari ibu dan mama. Apakah itu ruh? Bukan. Ruh itu langsung dari Khalik. Tapi ada sesuatu itu yang harus kita bawa di dalam syahadat kita. Lucu kalau ngobrol sama guru saya dahulu kala, katanya ada berapa orang sih di dalam dunia ini yang sudah masuk Islam? Itu hanya beberapa orang, katanya. Saya tersenyum. Loh bisa begitu? Kenapa? Beliau terangkan panjang lebar, ternyata masuk akal juga. Tapi wallahu a'lam, itu bahwasanya masalah ibadah yang tahu antara dirinya masing-masing dengan Khalik. Kembali lagi dengan ilmu khawas. Ilmu ini dikasih nama judul Azamati Muzarab. Ini ditulis dari seorang ulama ahli sufi yang terkenal di sana, bukan di kita. Itu ada di daerah Turki, namanya Idris Jalabi. Beliau ini seorang ahli ilmu hikmah di sana. Kemudian di akhir hayatnya beliau meninggalkan banyak catatan sekali, ya mungkin dari tulisan yang sebelumnya dan catatan-catatan yang ada di sana. Kemudian dari situ putranya beliau yang bernama Anas Jalabi mempunyai inisiatif untuk membukukan peninggalan beliau almarhum ini menjadi sebuah buku, dan inilah peninggalannya. Ini udah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Lalu apa isinya? Saya terangkan sedikit. Ilmu khawas itu ada saudara saya itu dari channel sebelah aja, alhamdulillah mendapat bimbingan rohaniah. Salam Pak dari Kalimantan. Alhamdulillah saya selalu berkomunikasi dengan beliau, juga dengan beliau-beliau yang lain yang insya Allah juga orang-orang yang udah kompeten di bidangnya di daerah Jawa ataupun di daerah Banten, yang sering berkontak dan berkomunikasi dengan saya untuk mendiskusikan sesuatu amalan misalnya. Bagaimanapun saya sudah memahalkan buku ini, ya saya harus siap untuk membimbing siapapun yang ingin dan mengarahkan supaya tidak tergelincir, karena sejatinya ahli zikir itu 100% murni musuhnya iblis. Ahli zikir itu jangan salah, musuhnya iblis. Iblis akan berusaha 100% menghentikan orang yang berzikir, apalagi dengan zikir Asmaul Husna itu yang sangat tajam sekali. Mereka sangat tidak suka dengan itu, makanya akan selalu berusaha menghentikan siapa saja yang memikirkan asma-asma Allah. Dan saya sangat bersedih jika dalam satu sesi ada seorang furukia, ya misalnya sarainya yang sama niatnya sih udah baik alhamdulillah, cuma dalam satu obrolan dengan jin ditanya, kenapa anda masuk ke sini? Karena saya mendikirkan Asmaul Husna. Lalu dapat dari siapa? Dari seorang guru. Terus bagaimana yang seharusnya? Hentikan dikirnya, ganti yang syari. Apa enggak syari berzikir Asmaul Husna harus jangan dihentikan. Menurut saya terus tetapi bentengi, beritahu caranya yang benar, beritahu cara membentengi diri dari gangguan-gangguan seperti ini. Mereka itu terusik terganggu dengan zikir kita.
suara kita tergelegar di sana, sangat mengganggu sekali. Makanya dari itu mereka akan menghentikan dengan secara sah, dengan segala cara. Orang memikirkan asal sholawat akan difitnah bahwa saya masuk ke sini dengan karena mereka memikirkan sholawat. Ya betul, berarti mikir mereka udah tembus ke alam gaib, harusnya seperti itu, bahagia. Tapi malah dihentikan karena takut dengan jinnya. Apalah, minta doa kita dikabul sama jin, takut. Lalu apa kali kita emang susah ya, namanya manusia ya kan, punya otak, punya akal, dan itu udah punya nafsu, dan nafsu ini ya yang satu hal sebagai motorik penggerak kehidupan manusia, itu adalah nafsu, satu bumbu buat menaikkan derajat keimanan kita itu adalah nafsu. Siapapun yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, insya Allah mulia. Pada suatu ketika di zaman Nabi Sulaiman pernah menundukkan idazil yang ada di setiap insan dengan doanya beliau, dengan mujizatnya beliau menundukkan makhluk ini. Beliau mencoba menundukkan idazil, menundukkan nafsu dari orang-orang. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada lagi orang yang keluar rumah, pasar sepi, ladang gak keurus, orang-orang semua berdiam diri di rumah. Laksana malaikat, nggak ada kehidupan. Nah, itulah nggak istimewa lagi. Maka dengan keadaan seperti ini ya beliau mengaktifkannya lah. Wallahu alam ini keterangan benar apa enggak, tapi seperti itu yang saya ketahui. Jadi nafsu itu, setan itu motorik buat kehidupan kita, buat mengangkat kita menjadi yang lebih mulia. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana, insya Allah secara detail, tata cara, aturan-aturannya, bagaimana jika kita mengaurut tanpa meninggalkan efek. Yang sering ditakutkan dari aurat itu adalah meninggalkan efek yang permanen, dan lebih parahnya sampai ke stres, gila itu. Dan saya bukan berkata hanya sembarangan berkata, dan memang udah banyak contohnya orang yang gila karena zikir itu ya emang tidak bisa disembuhkan, jarang sekali yang berhasil disembuhkan, cuma ada sebagian kecil. Itu kenapa? Perlu diketahui siapa yang mengalahkan sihir oleh jin-jin kafir, oleh jin-jin yang pembangkang ini? Allah, jelas pasti Allah, semuanya pasti Allah. Cuma dalam kenyataannya, dalam prakteknya, wakil Allah siapa yang turun? Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang mengalah jin kafir dari sihir-sihir yang ada ke manusia itu adalah jin muslim. Jika kita dimusuhi dengan jin kafir, ada jin muslim di depan kita, dan itu selalu begitu. Dan jika saat kita dimusuhi oleh jin muslim, siapa yang mengalahkan, menyembuhkan? Sekarang di belakangnya jin muslim itu ada para ruhani ya, dan mereka itu bawahan-bawahan yang tersebar di alam. Kalian tahu tugas malaikat seperti apa ya? Ditugaskan bersujud, dia sujud. Ditugaskan zikir, ya zikir. Memang ada salah sebagian juga yang ditugaskan untuk menjaga, dan sebagainya atau banyak sekali malaikat, dan itu merupakan aset kita bagi mereka yang bisa menggunakannya. Itu aset kita, itu bisa kita
perintah, kita bisa suruh, kita bisa minta, bukan berarti menduakan Allah. Tidak, tetap Allah di atasnya, semuanya dalam izin Allah, dengan basmalahnya, dengan tata caranya seperti apa ya, itu akan dijabarkan dalam buku ini. Terus banyak sekali mungkin diantara saudara-saudara yang merasa gagal dalam berilmu. Kok saya mengamalkan satu amalan ini sampai tahunan kok nggak ada khasiatnya ya, nggak ada berasanya ya, apa aja sih, kenapa sih, apanya yang salah sih? Ya kembali lagi kepada yang tadi ya, kita ini hanya sebutir pasir. Ya Allah mendengar dan yakin doa kita itu pasti dikabulkan, cuma yang kita inginkan kita minta hari ini, besok ada, seminggu ada, paling telat 1 bulan udah ada, bukan entar. Apalah itu. Nah insya Allah di sini ada, saya katanya ingin melihat jin dalam satu riad, cuma nggak bisa melihat jin. Melihat jin itu sama saja dengan melihat alam gaib. Melihat Adam sama saja dengan melihat alam gaib. Banyak sekali yang meridai. Misalnya saya ingin ketemu dengan Adam surat Al-Ikhlas yang di buku-buku HIPA dituliskan bahwa ada 3 Adam. Ya As-Samad, Al-Wahid, Al Rahman. Itu tata caranya udah dijelaskan bagaimana jika ingin bertatap muka dengan beliau-beliau ini, bagaimana kita bisa menggunakan beliau ini sebagai Adam gitu. Tapi 90% itu mereka yang gagal, termasuk saya pun belum pernah bertemu secara dohir ya, karena saya menyadari mata saya belum bisa jaga. Saya bekerja banyak di depan komputer dan banyak emang gambar-gambar yang tidak senonoh yang saya lihat. Saya belum bisa menjaga mata saya. Kalau mau nembus alam gaib, disucikan dulu. Makanya itu kenapa dalam riyadhah harus dalam puasa, di tempat yang terpencil atau yang sepi, atau di dalam kamar, tidak keluar, tidak bicara, berkata dunia. Itulah proses penyucian diri dari segala macam. Harus menjaga makanan, harus menjaga minuman, menjaga mata, segala macam. Itu proses penyucian diri. Jika Anda gagal melihatnya, baca diri, termasuk saya. Saya baca ya, iya karena emang ya begini, tapi alhamdulillah walaupun tidak bisa melihat, selama hajat-hajat yang dimintakan terkabul ya sudah. Mungkin ada satu masa insya Allah bisa bertatap muka, tapi kalau dalam alam mimpi ya itu sudah tidak bisa diceritakan, itu yang nanti akan. Dan apa itu benar, sementara kita di dalam hidup dalam dohir, dan dilapat itu ada di dalam alam mimpi. Apa itu benar, apa hanya mimpi? Sekarang saya banyak mendengar satu kisah orang yang mati syuri, dan kemudian ya mereka hidup kembali. Ditanya apa yang terjadi saat Anda meninggal, coba saja tanyakan, banyak Anda cerita. Itu pasti jawab, saya waktu meninggal saya begini. Dan dia tidak tahu bahwa dia udah meninggal. Yang dia rasakan dia sedang bermimpi, dan kita yang masih hidup menyaksikan jasadnya sudah tidak ada nyawanya. Paham? Tata cara dan aturan dalam berkhalwat, tata cara aturan dalam riyadhah, kemudian ini sudah ada doa-doa, azimah ya, mungkin dikatakan yang seperti ini, kalau apa namanya nggak kelihatan bahwa Ufik itu dikatakan sihir katanya.
ya itu ya silakan saja, saya tidak menyalahkan karena memang pengetahuannya sampai di situ. Ya kalau saya pengetahuannya sudah sampai di sini dan saya tahu tulisan-tulisannya seperti apa, jalannya seperti apa, asalnya dari mana dan apa yang dikerjakan, nanti di dalam buku ini Anda akan diajarkan itu bagaimana caranya melurus sebuah wifik dan aturan-aturan semua tidak lengkap, hanya wifik untuk 3 baris. Wifik 3 baris adalah wifiknya Mas Yahya Al-Ghazali yang di dalamnya ada huruf-huruf Al-Quran seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin, Shad. Itu di dalamnya tersembunyi itu dan asma-asmanya, dan tidak sembarangan menulisnya. Ada aturan khusus dalam penulisan wifik, tidak sembarangan, tidak bisa wifik di fotokopi terus diberikannya apa manfaatnya. Wifik kita harus ditulis sesuai dengan kaedahnya, sesuai dengan kaedahnya, tata caranya, apa yang harus dibaca dalam satu sesi itu, dan jamnya jam apa, tujuannya apa. Dalam ilmu hikmah itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya perhitungan falak, dari susunan bintang-bintang, dari juhal itu apa, jam bulan, karena energi yang diambil dari satu wifik ada yang diambil dari sana, mustari, segala macam, dan jam matahari ada jamnya, sah-sahnya di sana kita harus menulis. Kekuatan wifik mengikuti energi yang terpancar dari susunan bulan dan bintang, tidak bisa sembarangan. Kalau kita ingin tahu dengan dohir, tapi kalau mereka yang sudah punya Adam, ya kita cukup bertanya sama Adam jam berapa yang kita harus menuliskan, ya ikutin aja, biasanya suka ditunjukkan. Tapi karena kalau saya ilmu yang nyata, yang saya ketahui dengan nyata, dia pelajari, oh ternyata begini, kosamnya apa yang dibaca. Itu dalam ilmu wifik. Terus ajima-ajima yang tajrib, amalan-amalannya di sini ada, insya Allah di sini dibukakan lengkap. Juga bagaimana cara membuat satu kosam. Ini yang tidak banyak ketahui. Misal saya contohkan di sini dalam tulisannya ada menerangkan bahwa kosam ini jika dibaca tidak akan mendapat apa yang diinginkan seperti yang dituliskan. Contohnya ada satu kosam yang mirip dengan bahasa Ibrani, Suryani, misalnya Kursin, Korsin, Mariusin, Mariusin, Matusin, Matusin, Latusin, Latusin, Abyasin, Abyasin, Altoyusin, Altoyusin, Syakin, Syakin, Malasin, Marasin, Yahyusin, Yahasin, Akmalasin, Asyri, Ya Karyusin, Bahakir, Bujuyusi, Walafal. Mungkin yang itu akan bertanya, wih kosam canggih apa itu? Ternyata kalau dikerjakan ini tidak akan ada efek, tidak akan efek. Dan jika ada yang efek hanya sekian persen, itu hanya tahap kebetulan, kemungkinan energinya yang selaras dengan kosam ini. Kenapa sih alasannya? Kok bisa dibilang gak ngefek, nggak bakalan efek? Ya, bisa dalam penulisan satu kosam, di dalamnya ada nama pemohon, nama yang dipohon, hajat, asma Allah, dan taukil. Ada namanya, ada hajatnya, ada asma Allah yang mewakili dari taukil, kemudian ada taukil penyuruhnya untuk menggerakkan. Saat kosam ini ditulis, mungkin ini untuk siapa, dengan hajatnya apa, nah ini akan diselaraskan dengan itu, maka terbentuklah dari nama-nama ini. Karyusin itu adalah
eh, nama ruhani dari alam sufli. Jadi untuk kalau jadi nama-nama suflinya itu Karyushin. Kalau dari alam ulwi itu jadi Karil. Nah, itu mungkin pembahasannya kalau itu akan lebih panjang. Bagaimana cara menentukan isim-isim ulwi, malaikat ulwi itu untuk hajat baik, itu malaikat sufli untuk hajat buruk, dan malaikat syar'i itu untuk hajat yang lebih hitam. Ada caranya di sini. Apakah itunya dosa mengajarkan zalim kepada orang? Wallahu a'lam. Orang saya dikasihnya ilmu seperti ini, saya yang menjabarkan, tapi saya yakin bagi mereka orang-orang yang beriman akan meminta perlindungan kepada dari sesuatu hal yang sudah ia kerjakan, yang akan ia kerjakan dari luar dari dalam, itu akan selalu itu. Dan adapun untuk mendapat ini supaya kita bisa menguasainya pun ada 27 syarat. Di antaranya harus iman dulu, harus taat dulu. Nah itulah yang membedakan ilmu hikmah dengan ilmu sihir. Kalau ilmu sihir itu ya nggak perlu sholat, nggak perlu apa, ya baca teriaknya sudah jadi. Kalau ini ilmu hawas ini ya begitu syaratnya, orang harus beriman dulu, harus taat dulu, menjaga akhlak dan kelakuan dalam sehari-hari, ya baru dia bisa dapat ya. Jadi kuncinya tetap membawa orang ke ilmu, itu ada masalah. Kita tidak bukan orang yang pandai bicara di hadapan umat, bukan sebagai mustami ya, hanya bisa seperti yang saya jelaskan barusan. Untuk menguasai ilmu hawas ini ya kita harus ada izinnya dari siapa ya, terutama izinnya dari Allah. Bagaimana caranya ya, salah satunya seperti itu ya, harus taat, harus benar dengan keimanan, mengikuti sunnah, menjaga akhlak dan kelakuan segala macam untuk hal-hal yang baik. Itulah syaratnya ilmu khawas, ilmu hikmah. Tidak bisa Anda asal baca kemudian mendapatkan faedahnya. Ya doa pasti diterima insya Allah, cuma nggak kontan lama. Itu yang kita inginkan, kan kontan. Oh, bagi saya entah jin, entah setan, entah iblis itu adalah aset. Ya bukan kita bergerombol dengan mereka, bersatu dengan mereka, menjadi ahli mereka, ya enggak juga. Kita adalah aset untuk menggapai keimanan yang kokoh. Hal-hal gaib yang disembunyikan dengan orang banyak yang tidak semua orang yang tahu. Sudah saya katakan melihat jin, apalagi dan bisa menyuruh mereka, yaitu kita kan diperlihatkan bahwa Allah itu benar. Itu bodoh sekali kalau mereka yang bergelut dengan ilmu gaib, tahu alam gaib, sering main dengan jin, setan dan iblis, tidak menambah keimanan mereka, itu bodoh. Negara Islam itu harus mengindahkan sesuatu yang tidak ada, yang entahlah di manalah, bagaimana, yang nggak tahu. Sebentar dia sudah diperlihatkan malah menjauhkan dia dengan keimanan, malah dia membuat dia syirik. Ya itu saya katakan ya bodoh sekali. Nah selain itu, seperti Anda ketahui dalam acara diado, misalnya kita ingin bertemu dengan Anda, ya itu harus memang dalam satu sesi yang full, tidak boleh nyambi, tidak boleh asal-asalan, tempat harus mendukung, peralatannya harus siap. Ya mungkin sebagian dari saudara kita sewangian semacam bukur, itu disebut barang-barang bukur. Ya jadi kalau tahu faedahnya ya buat, karena ini tidak akan bisa menyambung kan. Kalau buat ya saya sendiri ya pengetahuan saya seperti itu, ya buat anak pengetahuan seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Dalam misalnya dalam arah aja ada 4 arah.
dan di antara celah-celah arah itu ada banyak ruang, dan itu merupakan satu arah lagi dalam lingkaran. Nah itu ya kita juga tahu selama dalam lingkaran ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya entah arah mana yang diperlihatkan kepada kita, yaitu itulah apa bonusnya. Arahnya juga satu arah, berusaha untuk digabungkan, disamakan, tidak akan bisa. Untuk dipaksakan itu tidak akan bisa. Tapi kalau kita yang punya otak, punya pikiran, punya hati, ditelaah, dikumpulkan keterangan ini, dan mereka itu mendapatkan ini dari pengalaman spiritual mereka. Sampai ini dibukakan seperti ini dari pengalaman dari banyak orang, lebih dari sekedar ilmu itu. Satu orang mempelajari ilmu kita kemudian diberitahukan dari alas sini, satu lagi dari alas sini, satu lagi dari alas sini, ini digabungkan dalam 1 bulan, diambil satu kesimpulan, oh begini gitu. Jadi ya, kalau kita ingin bertemu hadam, doa supaya mustajab, ya itu ya masalahnya ini ilmu doa 100% ilmu doa, mempercayai doa dengan kekuatan doa, menginginkan doa diterimanya harus didengar oleh Allah, baru diturunkan wakilnya seperti apa, jangan ditolak. Ini kenapa doa kita lama? Ya karena nggak didengar. Siapa Anda? Kenalkan diri makanya dengan hal itu. Allah Rahman Rahim, insyaallah. Kenalkan dulu, bawa dulu dari Anda ke Khalik. Nanti apapun yang Anda inginkan, jika sudah kenal itu akan diberikan, tidak perlu dikatakan. Allah tahu yang terbaik buat kita. Itulah intinya. Ini masalah sanad. Nah ini yang sering ditanyakan, sanadnya dari mana gitu. Sanadnya dari mana? Ya saya tanyakan kembali. Ada satu hal yang berbeda ketika kita belajar dari seorang guru langsung dan belajar dari buku. Itu ada satu hal yang berbeda. Kalau belajar dari guru, ya kita harus mengikuti apa-apa yang ditunjukkan oleh guru itu, ya kita masuk sana dan segala macam. Kalau belajar dari buku, ya kita ikutin yang ada di bukunya. Kemana saya tahu hasilnya? Ya kamu alih yang punya ilmu ini nggak perlu jauh-jauh kepada Gus Eyang segala macam. Kita masuklah kepada mu'alifnya. Ada tata cara untuk pengambilan ijazah. Kalau ijazah dalam ilmu itu satu hal yang penting. Tanpa ijazah ya semua pekerjaan tidak akan terjadi. Kalau dengan ijazah itu insya Allah dengan bagaimana caranya, ada tata caranya, tanpa harus ketemu, ada tata caranya itu untuk pengambilan ijazah. Jadi harus kemana mintanya? Ke mu'alif, ke yang punyanya. Nah kemudian udah saya katakan dari tadi, kita ini hanya sebutir pasir. Bagaimana caranya untuk kita mengambil ijazah ini supaya mustajab? Kita menambahkan wasilah. Wasilahnya orang-orang soleh, misalnya yang terkenal di Indonesia dengan Wali Songonya, kita minta wasilah kepada beliau, atau ulama-ulama lainnya, kita meminta wasilah kepada beliau agar ditunjukkan, agar disampaikan doa-doa kita. Pengambilan ijazahnya kita bacakan kepada mu'alif, ditambahkan dengan wasilah dari orang-orang soleh. Coba kita perhatikan yang katanya ini ada sanadnya loh. Sanadnya dari mana? Coba baca, itu dari ABCD. Kemudian coba ini sanad apa wasilah?
Harusnya kenapa saya katakan begitu ya, saya juga nyampe bisa begini itu dengan belajar, tapi saya terbuka. Saya tidak menuntut setiap kali saya mendapat satu amalan dari siapa, ini namanya itu aja dari siapa ini ya, ternyata wasilah. Baru saya tahu sekarang wasilah saya dengan mu'alif ya, mu'alif itu saya. Nah, penemunya misal Anda membacakan satu asma dan ingin mendapat ijazah dari asma berhadiah, ya tinggal cari aja ini siapa yang mengeluarkan itu Al-Fatihah ke sana. Kemudian jika ada yang mengajarkan lagi sekarang, ya mintalah juga ke dia, karena Anda bisa menguasai ini dari sana pun udah menitipkan kepada si B, misal kepada saya Anda meminta ijazah kepada saya, Bu, harus dengan saya. Itu kan namanya abad, ijazah dari saya. Dan bukan berarti saya menguasai ilmu ini dan akan memberikan, tidak, saya hanya wakil dari mu'alif untuk menyampaikan ilmu ini kepada seseorang dan mengajarkan. Nah, aku di situ ada mahar, katanya ilmu Allah. Apapun yang ada di dunia ini semuanya punya Allah, termasuk ilmu. Ya ini adanya di tangan saya, punya saya maharkan sekian, ya terserah saya. Paham? Anda punya tanah, bukankah tanah itu punya Allah? Ya, kalau Anda jas itu punya Allah, saya bisa memiliki tanah Anda, tempat tinggal Anda, harus membayar Anda. Kalau itu punya Allah. Ya, karena itu udah dimiliki sama Anda punya hak di situ. Kalau harus menggunakan di situ, ya harus dengan seizin Anda. Jika Anda menargetkan dengan harga tanah ini sekian, ya siapapun yang ingin memilikinya ya harus berani dengan harga tanah itu aja. Salah satunya. Kemudian yang lainnya masalah mahar ini, kifarat, rahasia kifarat dalam ijazah itu jangan ditawar. Entah ini benar atau salah, tapi pengalaman yang berbicara. Jika kita menganggap mahal satu mahar keilmuan, maka ilmu itu akan berat sekali kita dapatkan dengan riadohnya. Loh, kok kita udah kemarin harus diriadoh itu? Udah saya katakan, saya hanya wakil, siapapun hanya wakil untuk menyampaikan ini. Sementara Anda dengan ilmu Anda dengan kosam Anda dengan aurat Anda, itu masalahnya pribadi. Iya, ada dukungan dari itu dengan wasilahnya. Oh, katanya kalau misalnya ada orang datang, dilihat yang berpikir, oh ini sanadnya dari mana? Oh, ini nggak ada sanad, mana pergi lagi? Nggak seperti itu ya, mungkin ada yang seperti itu untuk ilmu sanad, yang satu golongan. Cuma kelemahannya untuk ilmu sanad dia bisa ditarik kapan saja sama yang punya, atau yang ikut hanya pengikut, tidak memiliki 100%. Dalam ilmu hadal itu ya belajarnya pribadi, bagaimana Anda membelinya dengan riadohnya. Iya, Anda akhlak dengan syarat-syarat disyaratkan nasihatan. Kita harus menerima perjanjiannya pribadi, tidak ada salah di sana. Tidak benar caranya, misalnya begini. Saya kasih contoh, misal saya membeli buku ini. Silahkan memiliki buku ini dengan angka maharnya sekian. Maka jika ada yang memahar di angka sekian, maka saya harus kasih. Hadam pun sama. Saya akan mengabdi kepada Anda kalau Anda menyelesaikan sesi riadohnya seperti yang sudah ditentukan. Hitungannya harinya, puasanya seperti apa itu. Tidak ada sana di sana. Sana hanya wasilah. Mukhaddam ini akan datang menemui kita dengan atas izin siapa? Atas izin Allah. Itulah wasilah yang akan mendongkrak itu, yang akan menyampaikan itu haknya orang-orang soleh, hak-haknya anbiya, haknya
Ya mungkin sebagian dari ilmu, dari yang menguasai ilmu itu bahwa menyebutkan bahwa dalam berdoa itu ya kita tidak boleh menyebutkan nama-nama ars segala macam sesuatu yang memang konvensional kan. Ya itu untuk sebagian, dan sebagian lagi ya justru itu hal-hal seperti itu akan mendongkrak bahwa saya pamannya Rasulullah saat datangnya, katakan ada penyerangan dari Raja Abraha itu, jadi open dalam berdoanya ya meminta haknya sesuatu. Coba ya dicari, melindunginya beliau. Nah, itu. Jadi penguasaan ilmu hikmah itu ya jika Anda membaca aja yang tidak akan bisa dikuasai, tapi harus Anda jalankan, harus Anda riadohi. Ini hanya sebuah alat, sebuah senjata yang perlu diasah lagi, perlu diriadohi dan ditekuni dengan benar penuh keyakinan. Jangan sekali-kali melakukan riya tanpa keyakinan, masih mangmang, masih ragu, nggak bisa dikerjakan, tidak akan ada manfaatnya. Teknik dalam satu wirid itu kalau mau saya jabarkan seperti ini, dalam berpikir itu sama kita menarik, mengumpulkan satu energi, terus dari wirid ini kita membentuk energi tersebut menjadi hamba. Kalau sudah terbentuk, nah ini masalah jarang sekali yang bisa menggerakkannya, termasuk saya. Saya pun sangat susah menggerakkan hadap ini. Kita gerakan sesuai kehendak yang jelas untuk hajat-hajat baik, karena jika mengadakan hajat buruk apapun itu dan akan kembali kepada diri kita, karena sejatinya surga neraka itu tidak ada surga yang saya jamin tidak ada surga neraka sebelum kita lahir. Sebelum kita dewasa. Tapi pokoknya kenapa jadi ada ya, karena ya kita yang bikin surga, kita yang bikin neraka. Kita bikin neraka dengan nafsu kita bikin surga ya dengan ibadah kita. Sholat itu apa, panjang lagi bahasannya. Nah, orang yang tahu sholat itu hanya ruku sujud, tidak kalau pembacaan ya fungsinya itu cuma zikir, itu cuma kulit. Ya harus tahu isinya seperti apa sholat itu. Kenapa? Ya sholat, ya kuncinya semua amalan itu ya sholat, ya betul. Ya tapi bukan hanya sholatnya aja dengan sujud ruku, tapi nggak turun segala macam, ya nggak seperti itu. Harus dengan isi. Apa itu isinya, sholat seperti apa? Rahasia, tidak akan dibuka di sini. Ya, cuma intinya isinya sholat itu adalah amal. Amal itu ada di mana? Adanya di Islam. Contohnya Rasulullah itu. Dia banyak orang yang berkata, lah orang itu sholat tiap hari, tidak pernah ketinggalan waktu, kelakuannya kok begitu. Yaitu sholat, yaitu pada sholat yang dikerjakan hanya kulitnya, tidak dengan isinya. Ini makan hanya kulitnya aja. Dia mending kalau buahnya buah mangga, ya kalau buah salak. Kulit salak dimakan. Harus tahu isinya. Itu ya. Salah satu untuk menggapai keimanan, salah satu kunci mustajabnya doa. Cari tahu tentang syarat seperti apa, cari tahu tentang syahadat seperti apa, secara manusiawi, secara duniawi, secara lahiriah. Ya kita udah mengucapkan 2 kali syahadat, tapi kita tidak tahu apa syahadat kita diterima sama hal, apa syahadat kita diakui sama hal. Nah itu
karena bagaimanapun kalau sudah meninggal pertama kali yang dibawa itu ada iman dulu Islamnya, iman dulu yang ditanyakan. Ya dengar aja orang yang mudahkan orang sudah meninggal, iman Islam. Tanpa iman ya apalah itu, sebaik apapun dirimu tanpa iman ya paling tidak dengan iman ya walaupun disetrika dulu di sana ya kita masih punya harapan tidak kekal. Itu bagaimana itu banyak lagi ya, makanya kenapa untuk belajar ilmu hikmah itu membuka kitab-kitab Syamsul Ma'arif dan sebagainya itu ada syarat yang ketat, ada pelaturan yang ketat di sana. Di pesantren-pesantren itu ya diajarkan kita itu harus tamat dulu ya kitab-kitab tauhid, itu harus khatam beberapa kali baru boleh membuka kitab ini seperti Syamsul Ma'arif, Usul Hikmah dan lain-lain. Tanpa itu ya itulah makanya kenapa ilmu hikmah banyak yang banyak tidak mustajab gitu ya, karena tidak tahu tata cara ya. Kenapa harus belajar sama guru dan tidak sama buku ya, karena emang kalau dari guru ya banyak kita tahu, walaupun kita kurang yakin dengan amalannya kita dapat meyakini dengan gurunya dan amalannya akan terdongkrak, bisa meyakininya dengan 100%. Itulah kenapa harus dikhawatirkan kalau keseringan belajar dari buku ya kitab-kitab ini kemudian tidak tajrid dan akan mengeluarkan estimasi bahwa ilmu hikmah itu bohong. Padahal tidak, ilmu hikmah itu ilmu qasam, itu ilmu kalam, itu ilmu nyata dan ada di belahan dunia manapun ada, dan bukan satu ilmu yang diceritakan lagi sebagai beliau yang berusia ratusan tahun. Qasamnya itu saja yang dibaca, qasamnya itu udah berapa ribu orang itu yang khodam itu layanin. Apa nggak sibuk semua bulan aja, semua awan saja itu udah berapa ribu orang yang mengamalkan itu. Apa khodamnya nggak sibuk? Ya nggak bakalan sibuk, karena yang satu khodam itu namanya apa, dia punya banyak sekali wakil-wakil. Yang lebih bagus yang bagaimana ya bikin qasamnya. Apakah Anda bisa? Ya bisa, saya bercerita bukti insya Allah bisa. Untuk berbagai hajat, jadi qasam Anda hanya bahasa Anda, ini asma yang dibuat khusus Anda. Hajatnya apa? Ya apa hajatnya sudah. Saya punya hajat seperti ini, saya ini buatkan satu qasam yang bisa saya urut. Dan isinya apa di dalam? Itu ada asma-asmaul dari rahasia huruf, dari hisabnya huruf. Ya, ilmu huruf ini bukan ilmu yang banyak digemari, karena emang ilmu hurufnya yang sangat sulit sekali perhitungannya, perhitungan matematika layaknya fisika, dan tidak semua orang menguasai, termasuk ahli ilmu hikmah pun tidak semuanya menguasai ilmu huruf ini. Dan satu keterangan yang menyatakan bahwa innallaha laqasamul ta'lamunal adil, sama Allah itu adil, dan siapapun yang menguasai ilmu qasam, ilmu huruf, maka dia itu hebat. Dan itu keterangannya seperti itu, bukan kata saya. Kalau saya mah siapalah saya, bukan kiai. Tetangga saya tidak tahu, hanya keluarga saya tahu, bukan ustaz pula, apalagi guru. Ya, saya biasa-biasa aja. Saya lebih nyaman dengan hidup biasa aja, bermasyarakat. Kenapa? Salah ilmu seperti itu. Menjaga rahasia. Walaupun saya juga nggak bisa sering bocor kalau ngobrol. Ya, tapi tujuannya kan baik. Saya menceritakan ini supaya orang-orang mau
dan memang persyaratannya juga sangat ketat, itu memang harus dengan keimanan. Itu kan jihad kan, membawa orang. Dan efeknya apa? Ya efeknya sama yang ingin, yaitu terjadi ketenangan batin, yang ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang dibuat-buat. Kita tak punya harta, tak punya apa-apa, tapi merasa kaya. Jadi kita ada aja di mana saja, tanpa harus susah payah. Itulah rahasia. Dengan berdiam diri, duduk dan kerja sedikit, kok bisa. Sementara saya kerja bangunan berkeringat tiap hari, pulang pagi, pulang malam. Gajinya nggak lebih gede daripada saya. Oh tapi Anda udah punya apa tuh? Punya Ferrari, motor gede? Ya enggak juga, saya nggak perlu Ferrari, saya nggak perlu motor gede, saya perlu kendaraan. Ini cukup aja, motor biasa, ini sudah cukup. Bahwasanya sesuatu yang kita dapatkan itu satu tanggung jawab yang akan dibawa, sesuatu yang akan ditanyakan. Yang penting saya berdoa, saya tetap ada di jalan yang diridhoi Allah, mengatakan sesuatu yang benar. Dan jika ini salah, saya berdoa sama Allah, mohon ambil nyawa saya, tutup usia saya. Buat apa saya hidup harus mengabarkan sesuatu yang bohong, sesuatu yang menjerumuskan kepada Allah? Itu akan memberatkan saya nanti di akhir. Sebelum ini terlambat, jika ini salah, ia akan menjerumuskan banyak orang yang ambil nyawa saya. Atau engkau luruskan, beri pengetahuan yang lain lagi, yang lebih lagi, yang benar menurut engkau, bukan menurut otak dan menurut manusia. Bahwasanya otak dan hati itu adalah makhluk, mereka itu makhluk, dan akan berseberangan antara otak dan hati. Otak begini, hati sendiri. Dan yang tidak bisa dimasuki setan itu ya kalbu. Ya, kalau Anda mempercayai dengan hati Anda, ya itulah kebenaran. Itu mengajakmu percaya dengan otak Anda, ya itu masih dipertanyakan. Ilmu hikmah adalah ilmu batin, ahli batin. Beda dengan ahli dohir yang menjabarkan sesuatu dengan dohir. Ilmu ini ya tidak bisa dijabarkan, kadang-kadang sebagian banyaknya tidak bisa dijabarkan dengan otak dan akal, dan itu kadang-kadang bertentangan, dan hanya mereka yang meyakininya saja. Makanya ini diperlukan iman dulu. Dan apa yang akan didapat ya sesuatu yang dirahasiakan, yang akan kita ketahui. Itu janji Allah, itu pasti kan. Saya lahir bukan dari kalangan ulama, pondok pesantren, orang-orang yang ngerti agama. Saya bukan lahir dari orang tua yang justru dengan agama tidak begitu bagus. Ya kalau saya tidak begitu bagus. Beda misalnya, maksudnya bukan orang yang dalam artian begitu itu ya, enggak, maksudnya biasa-biasa aja, enggak menggeluti ilmu khawas ataupun apa, atau di kalangan kiai atau di kalangan pesantren, enggak. Saya terlalu dari orang yang biasa-biasa. Mungkin ya alhamdulillah, mungkin di ujung usia saya dijuruskan kepada hal-hal yang seperti ini, ya alhamdulillah. Menginjak 40 tahun, dan sekarang itu ya saya menginjak 40 tahun ya, makanya saya berani berkata di awal Ramadan ini misalnya. Kembali lagi di buku. Nah inilah mungkin ya bagi Anda yang ingin mengetahuinya, ya apa sih kekurangan saya, kenapa saya mengamalkan satu amalan kok tidak ada efek, kaidah-kaidahnya seperti ini ada di sini. Jika Anda ingin membuat kosam, apa sih aturan-aturan sebuah kosam, membuat satu bahasa kosamnya, ini ada di sini. Ilmu huruf dan penulisan logiknya seperti gimana, ada di sini. Azimah tajrid yang siap dituliskan dan sudah dibuktikan
Itu sudah dibuktikan. Cuma kenapa dalam buku ini misalnya untuk mahabbah kok banyak sekali, azimah kok banyak sekali, ada yang kayak beberapa bikin itu kok dengan tujuan sama. Kalau emang tajid kenapa mesti berganda begitu, satu aja kan sudah cukup. Jawaban saya begini, mungkin dalam dahulu kala ketika saya ingin melaksanakan meraih satu amalan atau menginginkan satu hajat, kemudian duduk bersemedi membacakan wirid, kemudian ditunjukkan tadi gaib, nih ini loh caranya, ini tulis aja mah, maka diambillah itu. Orang pertama itu tadi tulis sama orang itu, dibukukan, kemudian diconteklah dengan yang lain seperti saya misalnya. Kalau saya katakan, Anda harus mencari salah satu azimah ini yang selaras dengan Anda. Jika satu tidak berhasil, coba yang lain, coba yang lain, coba yang lain, sampai ketemu jatahnya buat Anda yang mana, yang selaras dengan Anda buat Anda. Jika sudah ketemu, ya ambil itu, tidak perlu berganda tuh, fungsinya sama. Dan kenapa? Mungkin berbeda lagi dengan amalan-amalan orang yang harus dibaca sekian misalnya ayat kursi, jajalah, nah itu lain lagi. Nah, itu kan cuma ya seperti itu. Makanya dari itu untuk melihat kosam juga ya kita harus tahu bahasa kosam seperti apa. Kalau kita tahu bahasa Parmi dari bahasa Suryani, nah itu bisa kita wujudkan. Tapi kalau kita tahu ini bahasa dari nama-nama ini, asma-asma ini diambil dari rahasia huruf, nah kita nggak bisa membaca kosam itu. Nah, adapun mereka yang berhasil ya karena emang energinya dia udah kuat, keistimewaan dia udah bagus. Siapapun yang dibaca jangan kosam yang banyak, yang panjang begini basmalah aja sudah cukup, kalau yang panjang kalau buat orang-orang yang sudah bertakwa itu. Makanya kalau untuk Anda kalau ingin membaca kosam lebih baik, kalau saya sih menyarankan dibuatkan kosam yang khusus untuk Anda, diambil dari nama Anda. Percaya nggak, nama Anda itu bakal sampai ke akhirat. Kalau namanya hijau ya di akhirat dipanggil hijau. Kalau Agus ya di akhirat akan Agus. Ya itu dari nama ini. Jadi itu nanti keluar malaikat ulinya, malaikat sofinya, malaikat ulinya. Nanti bahasa kosamnya seperti apa, nanti seperti apa, berapa hitungannya, nanti akan diketahui. Itu yang lebih bagus. Mau berapa maharnya Pak Ustaz? Kalau yang dibikin terus rahasia. Ya mahar itu ya bisa berubah-ubah, bisa gratis, ya bisa mahal, tergantung orang. Dan saya pun untuk menentukan harga mahar yang sembarangan, ya dilihat dari nama juga, dilihat dari kebutuhannya, ya dilihat dari orangnya. Ya orangnya sulit ya oke betul. Kalau orang yang betul-betul, jadi untuk masalah mahar itu ya Anda mendohirkan mahar, ya apapun yang Anda inginkan akan dohir. Anda menelantarkan mahar, apapun yang akan Anda kerjakan ya ditelantarkan kembali. Diantar aja bayarnya ya sama, doanya pun diantar aja nyampenya. Karena ada urusan dengan manusia lah, lalu tidak ada di sana, Rasul tidak ada. Selesaikan dulu urusan Anda dengan manusia, kita ketemu dengan Allah, itu pertanyaan jawab. Ya itu terangannya seperti itu kok. Selesaikan dulu. Anda menganggap ilmu ini mahal, ya datangi ke Anda pun akan mahal, akan susah. Saya dulu belajar ini ya nggak pernah kaya harganya berapa ya sudah siap, walaupun punya duit itu siap, tapi ada aja rezeki karena kita emang ingin kalau dekat sama orang-orang yang mencari ilmu, yakin lu yang mau belajar ilmu kita ya silahkan, saya rekomendasikan agar tahu aturan-aturan seperti apa supaya amalan-amalan tidak meninggalkan efek yang negatif buat Anda. Ada tata caranya di sini selalu dijelaskan dengan rasional.
dan rasional, yang sangat masuk akal sekali, dan memang sesuatu yang sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Problemanya seperti apa? Oh, ada belajar ruqyah di sini juga udah disiapkan dengan bacaan-bacaannya, dengan tata caranya yang jelas. Untuk menguasai ilmu hikmah itu harus menaikkan kualitas diri dulu. Kualitas spiritual kita dulu harus dinaikkan. Kalau kualitas diri kita jelek ya harus dinaikkan dulu ya. Gimana caranya? Ada banyak cara untuk itu. Penting ya jaga akhlak, jaga kelakuannya, itu yang pasti. Dan itu untuk mahal ya, kalau saya sih kalau dibilang harga mahal itu ada untuk penghargaan sama yang punya ini, yang enggak juga. Saya nggak perlu dihargakan. Ya anda menghargai ilmu apa enggak? Kalau menghargai ya hargailah. Kalau saya nggak punya harga, nggak punya harga. Ya ini seperti yang saya katakan tadi, Anda punya tempat tanah, sebidang tanah ya, Anda kalau ingin mau ya itu syaratnya. Ya Allah, katanya ya Allah, kenapa dijual? Siapa yang jual ilmu Allah? Siapa? Karena kalau cuma ini ada di tangan saya. Nah, kalau Anda mau ya silakan mahar dengan harga ini. Apa yang insya Allah jika Anda mengerjakannya dengan penuh keyakinan, apapun yang Anda butuhkan bisa Anda kerjakan. Dengan kerezekian yang lain pun sama, apapun itu bisa mengubah sesuatu yang di luar akal. Dan bahwasanya uang mahar yang dikeluarkan itu akan kembali 100% minimal. 100% itu minimal, 100% maksimalnya gimana sedekah. Di samping juga dengan kifarat itu menjauhkan, kalau membersihkan dosa-dosa kita, penghalang kita. Dan juga sedekah masih dalam pada sedekah juga, karena ini bukan jual beli. Saya bilang mahal. Kalau saya bilang jual beli rugi ya, rugi. Uang yang ada keluarkan setak di situ. Kalau saya katakan ini mahar, Anda memahari, itu udah ada kifarat sedekah dan 100% minimal akan kembali. Gimana caranya? Dengan itu ya, dengan sesuatu yang tidak diduga. Ada aja. Yakin loh, masa sih begitu? Bisa mengalaminya kok. Kalau Anda ya tergantung yakinnya. Kalau Anda nggak yakin ya jangan. Doa yang nggak yakin itu yang lama dijabahnya. Nggak yakin ya silahkan. Ya itulah kenapa hodam itu yang kita wiridkan, kenapa dia bisa bergerak, nggak bisa kita gerakkan ya keyakinan kita yang menghalangi. Kewasan kita harus yakin, tidak bisa. Jangan mentang-mentang karena saya udah mengeluarkan uang untuk membayar ini, apapun yang di dalam tidak perlu dipuasai, tidak perlu diwiridkan, maka itu akan bisa, ya nggak bisa. Ini ilmu asli, ini harus diambil sendiri. Udah pengen apa, buah kelapa misal kalau di kampung ya harus memaharinya dengan memanjatnya. Setelah memanjatnya harus Anda mengupasnya baru dimakan. Nggak usah punya uang ya udah, memanjatnya udah nggak usah, jadi tinggal ngupasnya. Saya bayar orang ya sudah, dibayar sama orang, Anda tinggal memakannya. Saya minta disuapin ya sudah, suapin. Minta sama orang suapin, Anda harus kunyah juga. Nggak ditelan, tetap harus kerja. Ya itu saya bilang, kalau hati-hatinya itu pribadi, jadi harus fokus. Kuncinya untuk bagaimana doa ini diterima ya, Anda harus berdoa dengan satu tujuan, untuk ibadah mengagungkan Allah. Kalau Allah mendengar doa kita, mendengar apa yang kita ucapkan, dekat dengan kita, maka apapun yang kita inginkan di situ akan didohirkan. Itu ini belum apa-apa udah minta, kenal juga kagak.
Kalian kenalkan dulu, baru minta sama Allah. Ada yang sombongnya, ada yang meremeh, saya udah dilindungi Allah. Siapa Allah pelindung saya? Iya, jin setan juga Allah yang melindungi. Orang Yahudi Nasrani juga Allah melindungi mereka. Nah, itu Allah kan maha adil, dia nggak sebelah berat tangan ya, hanya karena ada orang muslim lebih daripada orang muslim, ya enggak juga. Allah maha adil. Orang muslim, wah ini ilmu datangnya dari setan katanya. Apa setan bukan ciptaan Allah ya? Nah, kenapa kalau ini nggak boleh Allah menurunkan ilmu-ilmu kayak begini? Ya, karena dalam dunia itu ada dua, surga ada baik, ada buruk, kanan kiri. Nah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa Allah menciptakan pohon holi di surga? Oh, bertanyakan kalau sebesarnya ini akan menurunkan Adam dari surga, hikmahnya apa dengan turunnya Adam? Ya ada kita. Nah, berterima kasih Allah udah menanam pohon holi. Sama Allah nggak menanam pohon holi, kita nggak ada. Ya, itulah adilnya Allah. Jadi kalau Allah membuat perjanjian bahwa iblis akan menggoda anak cucu Adam itu, ya gimana caranya? Sementara Adamnya masih di surga, bahannya apa? Sementara iblis tidak bisa masuk ke surga. Ayo, karena dengan adilnya menumbuhkan pohon holdi itu. Ya, ini aset setan ini. Ini aset setan. Ya, dipergunakannya dengan sebaik mungkin, akhirnya dapat. Gitu kan ya, hikmahnya lah, kembali lagi hikmahnya dari itu ya, kita bisa dilahirkan, kita bertemu Rasulullah, ada Rasulullah di sana. Rasanya kenapa Adam diturunkan? Saya Adam, kalau kamu senang berbuat dosa, maka turunlah ke bumi, karena bumi tempatnya. Dan di surga bukan tempat berbuat dosa. Silakan di bumi, di dunia. Jadi di dunia ini apapun boleh, silahkan. Minuman keras, perempuan, dolim, dosa, ya silahkan, nggak ada yang larang. Orang tempatnya di sini mau kacauan, bikin damai, ya silahkan. Dia orang yang beriman tahu itu, dan ada balasan nanti di akhir. Karena sejatinya dunia ini hanya tempat menanam, tanamlah yang baik-baik, laksanakan sholat itu. Ada lagi yang saya kabarkan dari kitab yang sebelumnya itu kan Jinayah Asror. Ya, dulu saya memposting kitab ini karena emang kitab ini hanya untuk pribadi saya, jadi saya terjemahkan dengan ya seadanya. Nah, untuk pribadi kok yang penting saya paham, ya udah cukup. Bahasanya seperti apa ya saya nggak peduli, kan yang penting saya paham. Cuma karena emang banyak permintaan dari saudara-saudara kita untuk memperbaiki kitab ini, ya sedang saya kerjakan juga. Saya perbaiki kitab Jinayah Asror yang luar biasa itu. Di sana juga banyak sekali amal-amal rahasia. Termasuk fikih-fikihnya juga sangat tajib-tajib, dan juga banyak mereka yang memahami kitab dari sini. Ya alhamdulillah, saya banyak terima kabar yang mereka berhasil dari apa yang mereka inginkan, termasuk dari kalangan para tokoh-tokoh ahli hikmah. Ya alhamdulillah, katanya ya merasakan sesuatu keajaiban yang sangat-sangat alhamdulillah. Dan satu lagi, kitab-kitab saya tidak terikat dengan sanad,
Tidak. Sanad apa? Nggak ada. Bukan sanad yang menentukan doa, tapi wasilah. Silahkan wasilahnya cari sesuai dengan yang ada kenal, minta wasilah ke sana dan tunjukkan izahnya pada mu'alif. Cukup. Apakah itu akan terbukti? Ya buktikan sendiri. Bisa jadi begini kok. Bisa. Tidak akan terikat, karena ini memang ilmu yang harus dijalani oleh masing-masing individu, bukan yang dimasukkan. Khatam yang ada di sini adalah khatam dari karya sendiri yang dimiliki sendiri, dan mereka tidak akan meninggalkan itu selama Anda tidak melarang, tidak bisa, tidak apa ya, selama Anda ya tetap dalam perjanjian seperti apa ya, yang jelas pasti hal-hal yang baik-baik perjanjian. Kalau Anda berhasil bertemu, kalau enggak ya nggak masalah, mereka juga ada. Jadi tidak terikat dengan sana, apapun yang Anda miliki dari buku begini adalah hak tetap menjadi milik Anda. Siapapun tidak bisa menarik apa yang Anda miliki. Ya, ada istilahnya khodamnya tarik loh, nggak bakalan bisa. Dan yang bisa ditakdirkan adalah isian ini udah murni. Makanya hati-hati sama orang yang sering berpikir ucapannya nyata. Ini banyak sekali kejadian itu. Kalau di ruqyah katanya jin-jin ini banyak sekali memfitnah. Ini saya masuk ini yang disuruh oleh mu'alim Ustaz A. Padahal tanya orang itu, ini ada masalah apa dengan Pak Ustaz ini? Pernah tahu orang yang sering berzikir ucapannya tajam, Allah mendengar. Kalau tidak berucap kepada Allah udah tahu pembalasan. Dan kayak itulah jalannya. Harus jaga lidah, itu emang sangat tajam daripada pedangnya. Kita harus hati-hati dengan tipu muslihatnya, jin kafir dan iblisin. Kita harus tahu mereka, makanya saya jadikan mereka kawan, bukan untuk bersekutu, untuk mengetahui trik teori mereka. Bukannya melawan musuh itu dengan berkawan, lebih bagus. Ya, untuk menaikkan ibadah kita, level ibadah kita, untuk menambah ketaatan kita, bukan menjadikan mereka sebagai sekutu, tetapi untuk melihat perilaku mereka seperti apa. Itu insyaallah. Itu banyak sekali yang saya ceritakan dari sahadat, sholat, dan ini juga dengan kitab ini Azimatul Mujahid. Silahkan saya rekomendasikan bagi yang baru ingin belajar dengan hikmah ini. Saya sangat rekomendasikan untuk membaca buku ini. Untuk yang kitab-kitab yang lain itu yang bahasanya juga sempurna, cuma tidak sedalam ini. Tidak hanya untuk yang tajwid misalnya dikerjakannya sekian bacaan sekian, ya cuma itu. Sementara di belakangnya rahasia gimana ini bisa bekerja, gimana bisa aktif, ya bisa tidak dijelaskan, tidak banyak yang menjelaskan. Tapi dengan ini yang mendasarnya dari sini semua dijelaskan. Azimatul Mujahid wal khawas kali ini Dustirabi almarhum dari Turki juga. Alhamdulillah. Ini misalnya saya banyak sekali pertanyaan, kok saya nggak dapat apa-apa ya, karena saya udah wiridkan segini. Ya silakan kerjain. Kalau ada banyak pertanyaan dengan ilmu wahai misalnya, ya silakan adalah buku ini. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu hikmah ya hikmahnya belajar ya pintar. Perlu saya sih nggak perlu interaksikan yang banyak yang lebih wah. Ini saya paham ya sudah cukup. Khawas ya ilmu ulama. Sumbernya dari mana? Dari ilahi. Dan siapa yang berhak dengan ilmu khawas? Yang mereka yang memang kompeten, yang memang berhak dengan ilmu ini, ya orang-orang soleh lah. Orang-orang biasa bisa sudah dia ingin soleh. Kalau nggak soleh ya nggak bakalan ada ngepek. Ini soleh dulu. Dengan solehnya maka walaupun ini dijabarkan bagaimana cara mendolimi
Tapi kalau orang soleh itu nggak akan berani mengerjakan itu, hanya akan masuk sebagai pengetahuan dan hanya akan kalau udah kebangetan itu lain lagi. Dan biasanya ya, kita berdoa dengan minta perlindungan sama Allah kan udah cukup, insya Allah tidak akan untuk Allah menjaga untuk hal-hal demikian, untuk berbuat sesuatu yang buruk juga Allah menjaga, itu langsung dari nur ilahi gitu. Sebegitu aja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada insya Allah saya buatkan satu konten lagi bagaimana walaupun saya bukan ahli buku yang bukan keluar dari pesantren ya, saya belajar begini ya entahlah dari mana, saya juga bingung kalau saya bisa jadi ngomong begini ya. Ya mungkin itulah dari apa hikmah ya berzikir itu sudah banyak dijelaskan bahwa jika mendikirkan asma ini akan mendapatkan seperti termasuk ilmu-ilmu laduni, ya akan masuk berilahiyah seperti Allah, mungkin seperti itu yang saya dapatkan. Jadi saya bukan ahli pesantren, ya ahli kitab, ahli bahasa, ya saya bukan, saya pada dasar dari sana ya orang biasa-biasa. Segitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.